Hai pecinta kehidupan, sobat di SKFM yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi sama aku, Yunisa. Di sini aku bakalan ngajak kalian nih keliling GSKFM. Jadi juga nanti aku bakalan ngajak kalian berdiskusi nih dengan tim dari bidang pakan mengenai eh, body sport pada sapi dan juga jerami pagi. Jadi kan harus terus tonton video kita sampai selesai ya guys. Jangan lupa juga teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe dulu, bisa langsung follow, follow bisa langsung kasih like-nya, bisa di subscribe dan juga di share ke teman-temannya yang membutuhkan informasi mengenai GSK Farm. Dan juga GSK Farm ini apa guys? GSK Farm ini konsultan peternakan terbaik bukan dari kata-kata melainkan realita. Teman-teman kalau mau berkonsultasi seputar peternakan nih boleh banget langsung ke GSK Farm. Jadi kalian bisa konsultasi dengan peternakan secara gratis maupun berbayar dengan mengikuti program-program yang ada di GSK Farm. Jadi program yang ada di GSK Farm ini ada 3, ada edukasi, rekreasi, dan juga investasi. Untuk yang investasi dulu nih aku jelasin. Jadi ini tuh program bagi teman-teman yang ingin uh, membuat tabungan atau mau punya investasi sapi, investasi berupa uang juga bisa di GSK Farm guys. Jadi ada 3 program. Yang pertama nih ada program Sultan. Program Sultan ini apa? Program Sultan adalah program titip dana. Kalian bisa nitipin dana ke kita mulai dari 100 juta aja. Kalian bakalan dapat profit atau bakalan dapat keuntungan sebesar 500.000 per bulannya. Jadi itu juga berlaku kelipatan ya guys. Jadi semakin banyak kalian investasi di GSK Farm, maka keuntungan yang didapat juga semakin banyak. Seperti itu. Jika yang mau investasi berupa 1 miliar itu juga bisa guys. 1 miliar investasi kita juga bisa, pastinya juga lebih banyak profitnya. Terus yang bilang kalau investasi di kita abal-abal nggak boleh, jangan khawatir karena kita sudah legal di bawah hukum. Jadi perusahaan kita ini perusahaan yang aman, terpercaya, dan buktinya juga sudah banyak. Sapi-sapi di kita sudah banyak, jadi kalian nggak perlu khawatir karena nanti tiap bulannya kita akan memberikan kepada kalian berupa laporan nih, laporan keuangan yang ada di GSK Farm. Jadi kalian bisa memberikan apa ya, maksudnya kan kami memberikan informasi agar kalian percaya dengan GSK Farm. Jadi kak, tunggu apa lagi, langsung aja titipin dana di GSK Farm. Misal kalian mau titip dana 200 juta, nanti kalian dapetin profit 1 juta. Mau titip dana 500 juta gitu, nanti kalian akan dapetin profit per bulannya 2,5 juta. Untuk jangka waktunya kita sampai 1 tahun ya guys. Jadi kalian ke sana uangnya bisa diambil kalau sudah 1 tahun seperti itu. Juga bagi teman-teman yang mau investasi bersama keluarganya, mungkin mengajak saudara teman juga boleh banget, langsung aja. Patungan juga boleh. Setelah uangnya terkumpul bisa langsung kalian investasikan ke kita. Jadi semakin cepat kalian investasi ini, keuntungan yang kalian dapat itu juga semakin cepat dan banyak. Seperti itu. Terus juga yang mau investasi sultan ini, kalian juga bisa apa ya, investasi secara aman ya guys. Maksudnya dengan sekarang kan investasi uang banyak ini sangat susah ya guys. Makanya dengan investasi sultan ini pastinya akan mempermudah kalian gitu. Bukan hanya investasi sultan aja, kita juga ada yang namanya mitra usaha nih. Mitra usaha ini akan
akan membantu teman-teman menjadi peternak impian lah. Pokoknya kalian akan dibantu dengan para ahli atau teman-teman dari GSK Farm. Mungkin kalian mau bikin kandang, kita juga bisa membantu. Mau bikin cari bibitannya, kita juga bisa bantu. Atau mungkin dengan manajemen kandangnya, kita juga bisa bantu buat dan seperti itu. Pokoknya kalau kalian bermitra dengan GSK Farm, kalian akan kita ajari sampai bisa guys, dan akan dibimbing langsung dengan owner kita atau juga dengan tim pakan kita yang sudah berpengalaman. Terus juga nanti kita kasih resep campuran-campuran pakan yang ada di GSK Farm biar sapinya cepat gede-gede. Terus juga mungkin kalian ada ini guys yang pengen tahu gimana sih cara menjalankan peternakan tuh, nanti kita akan dibimbing langsung. Atau tentang kesehatan hewan ternak nih, nanti kalian juga akan diberikan free konsultasi gitu. Terus juga jika saat perjalanan misal kayak proses peternakan kalian tuh sudah berlangsung, terus di tengah jalan misal ada sapi sakit dan lain-lain, kalian bisa konsultasi secara gratis di GSK Farm. Terus juga mitra usaha nih, ini tuh bisa dari semua kalangan guys. Mau kalian umur 20, umur 25, bahkan umur 50, kita bisa bantu guys. Karena kan peternakan sekarang ini lagi digencar-gencarkan juga kan sama pemerintah untuk ketahanan pangan. Jadi kalian harus maksudnya kayak beralih menjadi peternak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2025 seperti itu. Ini langsung aja buat teman-teman yang mau menjadi mitra usaha di GSK Farm, langsung aja hubungi kami di website, di WA maupun di kolom komentar juga boleh, nanti kami yang menghubungi. Jangan khawatir juga buat teman-teman. Pokoknya kalau kalian bermitra dengan kita akan memantau kalian. Kita akan memberikan informasi secara update juga. Terus juga bisa bertanya 24 jam free kepada kita jika kalian bermitra usaha dengan kita. Maksudnya diberikan kiat-kiat sukses juga, diberikan rahasia-rahasia sukses kenapa GSK Farm bisa maju gitu ya guys. Kalian jangan khawatir, kalau sudah bermitra usaha di kita nggak ngelepas langsung, tapi kita juga akan menemani kalian sampai menjadi peternak sukses seperti itu. Nah untuk di aku nih, kalau kalian mau investasi cepat, kalian bisa pakai yang program sultan tadi kan. Kalau program sultan tadi kan kalian cuma diem aja di rumah, kalian cuma setor uang sebesar 100 juta, tapi uang kalian yang bekerja dan juga apa namanya kerugiannya juga kecil banget kalau dipakai program sultan itu. Tapi kalau di program mitra usaha ini jika ada kematian sapi atau kebangkrutan dan lain-lain, punya tanggung jawab dari teman-teman. Jadi di kita juga menerapkan sistem kita, tapi tidak bertanggung jawab jika ada kematian ya guys. Nah makanya aku mau nawarin buat teman-teman nih yang pengen investasi tanpa aman dan juga nggak ada resiko-resiko, bisa kok investasi sultan atau sultan tadi. Tapi kalau teman-teman pengen yang belajar menjadi peternak, pengen lebih sukses, pengen sapinya banyak, atau pengen belajar ilmu peternakan lagi, itu boleh banget di program mitra usaha. Jadi bareng-bareng sama GSK Farm buat jadi peternak. Itu untuk yang tertarik mengenai dua program tersebut bisa chat kita di YouTube, website dan lain-lain ya guys. Nah, atau bisa kunjungi di website dulu, nanti langsung ada WhatsApp-nya di situ, kalian langsung hubungi kita. Itu terus juga mungkin teman-teman nih ada namanya program titip sapi. Khusus hari ini program titip sapi di kita gratis ya guys.
Jadi teman-teman yang mau titip sapi di GSK Farm itu hari ini gratis. Karena apa? Karena titip sapi di GSK Farm hanya hari ini dan besok mungkin ya itu gratis. Soalnya kita lagi ngadain promo guys. Jadi kalau kalian beli sapi, mau beli sapi jenis apa aja bisa dititipin di GSK Farm sampai ada belum waktunya tapi ya mungkin 4 sampai 5 bulanan ya. Gitu. Jadi kalau dulu titip sapi di kita bayar 100.000 per hari, tapi khusus hari ini titip sapi di kita tidak dikenakan biaya seperti itu. Nanti titip sapi diberikan makan 3 kali bahkan lebih dalam sehari. Makanan kita berupa hijauan dan juga campuran. Terus juga dibersihkan kandangnya. Bukan hanya di kandangnya aja yang dibersihkan, tapi sapi-sapinya juga guys. Sapi-sapinya juga dimandikan. Jadi kebersihan kandang dan sapi sangat terjaga. Terus juga pakan-pakan yang diberikan juga pakan-pakannya berkualitas. Untuk pakan-pakan comboran juga pakan yang sangat berkualitas pokoknya guys. Seperti itu. Terus kalau untuk hijauan juga diambil dari lahan sendiri. Terus juga ada beberapa hijauan yang memang dicari sendiri ya kayak jerami gitu dari tim kita nyari sendiri ya sendiri gitu. Jadi jangan khawatir pokoknya kalau mau titip satu ke GSK itu kenaikannya juga per harinya 1 sampai 2 kilo seperti itu. Terus juga nih buat teman-teman kita juga jual beli sapi nih, jual beli sapi mau grosir atau satuan boleh banget. Kalian pengen beli sapi langsung banyak gitu dan harganya lebih murah. Kalau kalian beli banyak pastinya harganya lebih murah ya guys. Tapi kalau mau beli satuan juga bisa, start dari harga 15 juta aja udah bawa pulang sapi. Di harga 15 juta kalian udah bisa bawa pulang sapi. Bisa dititipin gratis juga. Terus juga aku mau kasih tahu kalau di GSK Farm ini juga ada yang namanya program edukasi. Jadi teman-teman nih kalau mau belajar seputar peternakan, boleh banget ke GSK Farm. Mau mengajak saudara, mau mengajak tetangga juga boleh banget. Di kita tempatnya luas, bisa menampung kurang lebih 100 orang ya guys. Terus juga mau pokoknya di kita tuh edukasi sambil rekreasi ya guys. Jadi program edukasi dan rekreasi. Jadi menggabungkan edukasi bersama tim kita dan juga rekreasi yang ada di GSK Farm. Jadi kalau kalian kebingungan nih cari tempat healing mana lagi yang ada di Jombang, kalian bisa datang ke GSK Farm. Pokoknya untuk saat ini HTM kita masih free. Kalau mau belajar peternakan juga boleh. Mungkin ada pertanyaan seputar penyakit sapi atau mau nyari pertanyaan seputar hewan ternak atau mau nyari jawaban dari pakan sapi yang berkualitas bisa kalian tanyakan langsung ke kita atau mau konsultasi edukasi secara online juga bisa. Konsultasi secara offline juga bisa. Kalau untuk offline kalian bisa langsung datang ke kita, kalian bisa cek di Google Maps di PT Gemuk Sapi kita. Untuk mau konsultasi secara online, kalian bisa cari nomor WhatsApp kita ada di website ya guys. Jadi kita akan membantu kalian untuk belajar peternakan bersama-sama. Jadi edukasi tentang peternakan, tentang pakan, maupun tentang sistem manajemen kandang. Jadi nanti kalian akan dibantu bersama tim kita untuk belajar bersama nih. Mungkin mau ngajak anaknya, mau ngajak tetangganya, atau mau ngajak anak-anak kecil yang ada di sekitar untuk belajar peternakan di GSK Farm. Boleh banget langsung hubungi kita. Nanti kita sama-sama belajar mengenai peternakan gitu. Terus juga teman-teman kita ada mau rekreasi bersama keluarga nih, mau rekreasi bersama keluarga juga boleh banget rekreasi bersama keluarga. Di kita juga tempatnya luas, bisa piknik nih, mau piknik sama keluarga besar di GSK
juga boleh banget. Mau piknik bareng GS Kapan juga boleh banget. Kalian mau ngajakin keluarga anak, karena pentingnya mengajak anak di usia-usia 1 hingga 5 tahun untuk ke peternakan itu sangat baik ya guys. Bisa menambah apa namanya? Menambah ini guys, menambah bukan ini, bukan keinginan tapi kayak menambah kepintaran anak, menambah rasa percaya diri anak, menambah mandiri, saraf motorik, pokoknya bagus banget untuk pertumbuhan anak guys kalau kalian membawa anak kalian untuk ke peternakan gitu. Jadi anak belajar langsung gimana sih bagaimana sih sapi bisa hidup, kenapa sih kita harus baik kepada sapi gitu guys. Maka sapi itu memberikan manfaat yang banyak loh kepada kita gitu. Mulai dari dagingnya, mulai dari susunya, bahkan kotorannya pun juga bermanfaat bagi kita. Jadi nanti akan diajarkan tentang eh, pentingnya untuk hidup berdampingan bersama dengan lingkungan kita. Terus juga mau memperkenalkan ke anak-anak tumbuh-tumbuhan juga bisa. Seperti kalian lihat di belakang itu kita juga ada burung. Burung banyak di kita, ada ayam juga, ada eh, bebek, ada juga itik, ada juga kucing, atau mau memperkenalkan anak tentang sekitar mesti tentang tumbuh-tumbuhan di kita juga banyak, jadi nanti anak itu bisa mempelajari tentang misal ada ini guys, ada bunga, ada pohon pisang, ada pohon durian, ada juga pohon bambu. Pokoknya nanti di sini tuh bisa memperkenalkan kepada anak-anak kalian mengenai sekitar alam sekitar. Jadi teman-teman jangan perlu khawatir. Pokoknya di GSK Farm itu semua jenis tumbuhan banyak banget. Jadi kalian bisa memperkenalkan satu persatu kepada anak kalian seperti itu mengenai manfaat ini kan berhubung manfaat mengenalkan anak ke lingkungan sekitar itu sangat banyak. Jadi di kita itu bisa mengajak anak-anak ataupun mau masuk keluarga juga boleh guys. Pokoknya kalian datang ke sini, bikin janji sama tim GSK, karena HTM-nya sekarang masih free ya guys. Pokoknya untuk saat ini HTM masuk ke GSK masih free seperti itu. Jadi kalian akan mendapatkan wisata gratis berupa edukasi, terus juga wisata gratis berupa kesenangan rekreasi di GSK pastinya. Pokoknya gratis dan kalian juga bisa sama-sama ke sini. Terus juga nih mau teman-teman di sini aku juga mau jelasin sapi-sapi yang ada di GS Farm nih ada jenis sapi apa aja. Sapi-sapi di GS Farm nih ada sapi PO, ada sapi limosin, ada sapi simental, ada sapi Malbor, ada sapi Brangus, ada sapi Pegon, ada sapi Karoli, seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita juga mau kedatangan sapi Jawa, Madura, sama Bali. Jadi kalau jenis-jenis sapi kan kita beragam ya guys. Nah itu bagus banget nih buat yang mau memperkenalkan ke anaknya jenis-jenis sapi gitu. Atau mau uh, nyari sendiri buat sapi juga boleh banget ya CS apa. Terus juga nanti aku jelasin body score sapi tuh. Jadi teman-teman yang mau nyari sapi tuh bisa dilihat pakai body score. Kalau body score-nya semakin tinggi, maka harga sapinya itu nanti juga akan semakin tinggi seperti itu. Terus juga teman-teman ya, di kita ini diberikan makanan hijauan sama comboran. Jadi resep comboran kita itu ada ampas tahu, konsentrat, terus juga dikasih molase, dikasih empat, dikasih mineral, dicampur jadi satu, baru dikasihkan kepada sapi. Terus juga kalau hijauan kita pakai rumput gajah, pakai kebun jagung, pakai jerami,
Untuk jerami ini lebih baik dicampur dengan molase dan garam ya. Untuk memberikan rasa kepada sapi agar sapi bisa makan jeroan tersebut. Terus juga itu salah satu tips nih buat menambah nafsu makan pada sapi biar cepat makannya. Pokoknya biar sapi mau makan tuh bisa dikasih pakai itu tadi guys, seperti itu.
Hai pecinta kehidupan, balik lagi sama aku Yunisa sama Kak Ratna. Kali ini kita akan membahas sebuah eh, jadi ini beberapa yang sering banget nih yang kita tunjukin kayak apa contohnya jerami tadi. Jerami kan sering banget kita kasihkan ke sapi karena kebanyakan peternak di Indonesia itu sering kali memanfaatkan limbah pertanian untuk makan ternak. Contohnya yaitu jerami. Nah, kayak kita nih contohnya sering banget ngasih jerami. Bisa dilihat dari video-video kita yang atas nih, kita sering banget ngasih. Jerami padi ini merupakan limbah pertanian dari tanaman padi. Limbah jerami padi yang dihasilkan bisa mencapai 4-5 ton dalam sekali panen tergantung varietas dan luas lahan yang digunakan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pemanfaatan jerami padi yang baik untuk ternak, mari kita simak diskusi kita hari ini. Untuk yang pertama nih, eh, ada apa ada apa aja nih keuntungan dari pemberian jerami padi untuk peternak maupun petani? Langsung sana. Nah, untuk keuntungannya ya ini untuk bagi peternak itu bisa jadi pakan pengganti hijauan, bisa juga terus ketersediaannya jerami ini sangat melimpah ya. Selain itu juga jerami ini bisa disimpan dalam waktu yang lama dibandingkan dengan rumput yang segar ya. Terus harganya jerami ini lebih ekonomis lah daripada rumput yang segar. Nah, kalau untuk keuntungan untuk petaninya ini eh, apa namanya mengurangi limbah organik ya kan cukup melimpah ya, sedangkan kalau limbah organik kalau tidak dimanfaatkan kan cukup uh, membuat polusi nanti ya, seperti apa namanya kalau busu kan polusi udara, dia pasti apa namanya mengganggu lah untuk warga sekitarnya. Terus juga untuk ini nih bagi HMT tadi itu apa Kak? HMT itu hijauan makan ternak, jadi seperti kayak rumput, leguminosa, seperti kayak istilahnya dia itu hijau makanan yang segar ya, yang suka rumput yang berwarna hijau itu. Berarti jerami ini memang terkenal dengan harga yang ekonomis ya. Iya. Jadi kalau kita ke suatu lahan gitu, ngambilin jeraminya gitu biasanya bayar ke peternak atau bisa mengambil sepuasnya, Kak? Jadi kalau kita di sini itu kan kebanyakan jerami itu kan dibuang ya. Beda Hmm. lagi beda lagi kalau kita mau memang murni beli Ya. jerami kan memang ada yang jual jerami. Tapi harganya memang lebih murah dibandingkan kita beli hijauan pakan ternak itu tadi HMT itu. Saya simpan cukup lama nih. Kurang lebih berapa bulan nih kalau disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari ataupun yang terkena hujan nih. Maksimal 1 bulan. Itu di tempat yang Teduh ya. teduh. Kalau terkena matahari, nak terkena embun, nak terkena air hujan itu bisa lebih, kalau untuk lebih baiknya sih maksimal 1 bulan. Nah, sedangkan kalau hujan pakan ternak kan kalau nggak dimanfaatkan dengan baik 3 hari aja sudah busuk karena dia punya kandungan air yang tinggi. Sedangkan jerami kan dia sudah kering ya, kandungan airnya kan rendah, jadi kalau untuk disimpan itu masih bisa tanpa dia ada perlakuan apapun ya, simpan biasa itu masih bisa. Terus juga sisi negatif dari pemberian jerami padi ini ke apa aja nih? Jerami padi ini negatifnya ya kalau diberikan ke ternak itu dia kandungan nutrisinya rendah, jadi berkisar antara 3 sampai 4% ya. Nah, sedangkan kebutuhan sapi untuk protein itu kan sekitar 13 sampai 14% untuk proteinnya. Sedangkan kita kan harus impor banyak proteinnya. Nah, kebanyakan peternakan di Indonesia ini, peternak di Indonesia kalau memberikan jerami ya udah cukup jerami tanpa ada tambahan protein yang lain. Nah, kalau kita di sini kan Campuran. kita kasih campuran kan, jadi kita ada makanan yang memang basisnya itu protein untuk mempermudah belajarnya si jerami ini tadi. Nah, karena kebanyakan peternak di sini tuh ya memang protein itu mahal gitu ya, jadi punya harga yang lebih mahal dibandingkan si
jerami ini. Terus juga karena serat kasarnya tinggi itu tadi ya. Iya, daya cernanya juga rendah. Kecuali kalau kita ya kayak di PSK ini kan kita juga kasih campuran ya, makan yang memang basisnya protein. Jadi dia untuk intinya dia untuk makanan protein yang di rumah yang sering sekali kita jelaskan dari kemarin Iya. ya. Tapi untuk feses dari sapi yang mengkonsumsi jerami ini normal atau lebih cair, Kak? Selama dia tidak ada keracunan itu normal. Kalau saya di sini tuh normal semua. Dan fesesnya ya tidak terlalu banyak juga untuk kalau jika dia makan jerami ini dibanding dia makan full campuran. Terus boleh dilanjut? Boleh? Terus jika kandungan nutrisinya rendah, apakah ada cara untuk meningkatkan kandungan nutrisinya nih Kak? Nah, untuk seperti yang dulu-dulu ya untuk meningkatkan apa namanya pakan ternak yang punya kandungan nutrisi yang rendah, kita tuh pastinya pakai fermentasi. Dengan cara fermentasi itu diharapkan untuk adanya peningkatan nutrisi, terutama di protein dan zat-zatnya itu bisa terdegradasi menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Jadi kalau biasanya ini kalau untuk fermentasi itu kan pakai tambahan probiotik ya, Starbio, E4 dan itu juga termasuk probiotik. Bisa juga dengan komix probiotik. Ini probiotik ini sepertinya masih uh, awam ya untuk orang-orang yang itu. Ini biasanya itu probiotiknya itu dicampur dengan bahan-bahan yang herbal. Ya mungkin seperti kayak temulawak atau bahan-bahan tanaman toga intinya ya, tanaman yang herbal ataupun ada daun-daun yang seperti herbal seperti itu. Nah, setelah dilakukan fermentasi itu ada penelitian yang mempublikasikan penelitiannya itu bahwa jerami yang difermentasi menggunakan probiotik ini ataupun starbio ataupun penambahan bahan protein yang lain itu meningkat sekitar 3-4 kali dari awalnya. Nah, dengan peningkatan itu kan berarti kan sudah bisa dilihat ya bahwa fermentasi ini kan memang benar-benar berhasil seperti itu ya. Dan setelah kita berikan ke ternak, nah diharapkan juga ada hasil yang positif. Jadi cara lain selain dengan cara itu tadi Kak? Dengan E4. Saat ini yang tahu ya cuma untuk fermentasi ini tadi. Terus adakah perbedaan pertumbuhan dari pemberian jerami tanpa fermentasi dan juga setelah dikasih fermentasi, Kak? Nah, ada yang melaporkan itu seperti ini. Jerami yang logikanya aja seperti ini ya. Jerami yang tidak difermentasi itu kan protein kasarnya sekitar tadi itu 3-4%. Sedangkan untuk yang protein fermentasi itu meningkat 3-4%, katakanlah sudah mencapai 12%. Ya, berarti jika ada peningkatan protein di kandungan nutrisinya, kemungkinan besar ada pertambahan bobot badan. Nah, untuk biasanya untuk sapi yang hanya murni dikasih jerami padi tanpa tambahan yang lain seperti dedak ataupun yang lain, itu penambahannya itu hanya sekitar 200 gram 200 gram per hari. Nah, sedangkan untuk penambahan pemberian pakan hijauan ini ditambahkan jerami padi fermentasi, ditambahkan dengan hijauan, ditambahkan dengan sedikit dedak, itu ada peningkatan sekitar 400 gram per ekor per hari. Jadi peningkatannya itu cukup signifikan ya. Jadi memang benar-benar berbeda sangat nyata. Jadi kan harapannya kita itu kalau ngasih pakan ke sapi nggak hanya asal beri aja, biar sapinya juga bisa untuk memenuhi kebutuhannya itu tadi, untuk kebutuhan dia hidupnya, untuk kebutuhan dia memenuhi pembentukan daging dan lainnya. Jadi emang lebih baik dengan fermentasi tadi ya. Karena soalnya dikasih apa tadi kandungan apa? Ada starbionya itu kan. Jadi intinya itu untuk meningkatkan kandungan nutrisinya itu. Terus juga nih Kak,
apa saja menjadi parameter yang bisa dilihat dalam pertumbuhan sapi? Nah, kalau untuk mau lihat sapi ini tumbuh berkembang ya dengan baik itu bisa dilihat dari perkembangan berat badannya. Kita bisa melakukan penilaian seminggu satu minggu sekali. Nah, selain itu juga bisa dilihat dari body condition score-nya. Body condition score-nya ini bisa dilihat dari ini ya, apa namanya, nanti diukurnya itu dari ini, panjang badan, tinggi badan, karena itu juga berpengaruh ya untuk mengetahui body condition score-nya. Mungkin bisa dijelasin nih Kak, cara mengetahui dan bagaimana penjelasan yang lebih lebih bisa dimengerti gitu. Soalnya orang-orang di TikTok itu juga pada tanya apa itu body score. Ya, body condition score atau BCS itu metode perhitungan semi kuantitatif dengan menggunakan interval tertentu untuk mengetahui skala kegemukan atau bentuk tubuh pada suatu ternak ya. Nah, biasanya bisa dilihat itu dari 8 titik ya. 8 titik lokasi sasaran apa BCS itu ya. Itu yang pertama tonjolan tegak tulang belakang, antara tonjolan tegak dengan tonjolan datar tulang belakang, tonjolan datar tulang belakang, lekuk lapar, tonjolan tulang pinggul depan dan belakang, daerah antara tonjolan tulang pinggul depan dan sampai belakang, daerah antara tonjolan tulang pinggul depan kiri dengan depan kanan. Nah, yang terakhir daerah antara tulang ekor dengan tonjolan tulang pinggul belakang. Nah, untuk lebih jelasnya, BCS itu ada 5. Ada 5 skor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau BCS yang pertama, yang nomor 1 itu, nah untuk BCS ini, body condition score itu kan ada 5. Ada 5 apa, parameter ya. 5 skor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang nomor 1 ini bisa dilihat dari tulang apa namanya? Tulang rusuk. Nah, tulang rusuknya itu kelihatan. Kalau sudah kelihatan terus tulang punggungnya yang atas itu menonjol, lalu apa namanya? Tulang pinggul dan bahu juga menonjol. Nah, itu bisa di apa namanya? Dibilang BCS 1 ya. Intinya kalau kita bisa lihat tapi itu sangat lurus ya. Terus juga tulang-tulangnya guys, mau tulang apa yang perut yang serset ini tulang iga. Tulang ya tulang iga, tulang rusuk tuh kelihatan banget. Terus yang tulang apa tadi, paha sama dada, tulang bahu itu kelihatan menonjol banget. Itu bisa dikatakan body score-nya 1. Itu intinya kalau tinggal kerangka lah, kerangka sama kulit ya. Biasanya bilang di orang itu. Sedangkan untuk kondisi 2 itu lebih baik dari kondisi pertama. Tetapi untuk tulang punggungnya sama masih kelihatan ya. Apa namanya ya, tulang iga, rusuk itu masih terlihat. Nah, tapi untuk di pantatnya, di bagian pantat tulang panggul sama tulang panggul ini dia sudah ada sedikit penimbunan lemak ya. Sudah ada sedikit penimbunan lemak. Nah, sedangkan untuk apa namanya tuh kondisi yang ketiga, BCS yang ketiga itu sudah tidak terlihat antara tulang panggulnya sama apa tulang ini ya dada ya. Yang depan itu sudah tidak terlihat menonjol, tulang rusuk juga tidak melihat terlihat. Lalu untuk pantatnya, area panggulnya itu juga sudah bulat ya, sudah bulat sempurna. Nah, untuk kondisi yang tiga ini yang dikatakan kondisi yang baik ya, normal ya. Untuk sapi itu kondisi yang baik. Nah, ini berarti untuk asupan nutrisinya dari pakan, dari apa namanya vitaminnya itu juga tercukupi. Nah, sedangkan kondisi skor yang keempat itu semua sudah tidak terlihat, tulangnya itu tidak terlihat sama sekali. Istilahnya itu yaitu sapi itu gemuk. Nah, untuk tulang punggung, tulang rusuk, tulang panggul, tulang dada itu sama sekali ya. Cuma ada daging yang menutupi semua tulang-tulangnya. Sama dagingnya. Nah, untuk pantatnya ini, kondisi sapi ini sudah terlihat penuh gitu ya.
bundar, bulat ya, bulat sempurna gitu ya. nggak kelihatan sama sekali ya. Kalau untuk yang ketiga itu nanti bisa dilihat ini. Ada nih, nanti aku kasih Iya, contoh nih nanti guys, kasih body contoh ya. score 3 sama 4 aja kita. Untuk body score 3 dan 4 itu bedanya nanti ada di tulang apa gitu, di kepala pangkal ekor ya. Pangkal ekor berarti Tulang di atas ada ada yang masih kelihatan set sedikit gitu. ya. Oh ya ya Sedangkan ya. kalau di bodycon yang keempat, Empat benar-benar rata gini ya. Ya udah benar-benar nggak terlihat ada tulang, Jadi semuanya itu sudah penuh dengan daging. di atasnya tulang ekor guys, kan ada tulang ekor tuh, ada yang sapi yang masih berbentuk gini, ada yang bener-bener nggak kelihatan. Nah, nanti aku kasih contoh body score 3, 4, sama 5. Nah, untuk body condition score yang 5 ini berarti dia sapi super ya. Tapi benar-benar gemuk dan semua area tulang itu tercover sempurna dengan daging, dan ada sedikit yang terlihat itu nanti penimbunan lemak. Terus untuk misal dari body score 1 nih, bisa nggak Kak buat dijadiin ke body score 3 atau 4 gitu? Sebenarnya bisa ya, itu tergantung nanti di kita pemberian pakan dan vitamin. Sebenarnya BCS ini kan fungsinya untuk mengetahui ya, mengetahui kekurangannya juga ya. Jadi link BCS ini tuh bisa digunakan untuk mengetahui kualitas atau kuantitatif dari sebuah bahan, juga bisa dilihat dari reproduksi. Nah, kalau BCS-nya ini 1 dan 2, kemungkinan sapi yang betina ya itu reproduksinya tidak normal. Jadi dia kekurangan nutrisi. Ya, seperti aja contohnya seperti ibu hamil ya. Ibu hamil yang terlalu kurus, dia akan kesulitan untuk hamil karena tidak terpenuhinya gizinya. Sama juga dengan sapi seperti itu. Nah, harapannya kita kalau mau menaikkan BCS itu ya, maaf lanjut ya, kegunaan selain tadi ya untuk mengetahui reproduksinya atau kualitas atau kuantitas, itu BCS itu juga bisa digunakan untuk mengetahui penyakit sapi. Gitu ya. Misal cacingan gitu ya? Iya, bisa juga untuk penyakit cacingan atau ada satu kondisi yang di pencernaannya ya. Kan juga kita lihat nih, sapi itu sudah diberi makan yang sama. Tetapi kenapa kok sapi yang sapi A bisa besar, sedangkan sapi B tidak besar? Itu pasti ada ada masalah di pencernaannya, ada penyakit kah atau seperti terkena cacing. Nah, itu bisa dipakai BCS, itu bisa digunakan untuk itu. Nah, kalau misal nih, tadi kan banyak tanya ya, dari BCS 1 bisa nggak dinaikkan ke 3? Bisa, asal sapinya ini memang terbebas dari penyakit. Karena sebenarnya sapi itu kalau tidak terserang penyakit, dia akan cepat sekali untuk tumbuh gitu, selama kita berikan dia makanan dengan protein yang cukup ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya ya, apalagi terutama protein untuk dia membalikan porsi tubuhnya itu tadi. Tapi terus kalau untuk sapi yang BCS-nya 1 ini, kita berikan pakan yang dengan serat kasar tinggi apa dengan protein kasar tinggi nih Kak? Tetap kita harus kasih protein yang seimbang. Tapi kita nggak bisa langsung kasih protein yang langsung tinggi 40% juga nggak bisa. Kita tetap kasihnya dia 12-40%, tapi dengan secara kontinu. Jadi kayak nggak boleh hari ini dia udah selesai kita serap dulu. Biasanya kalau untuk BCS 1 ke BCS 3 kita harus intens untuk perawatannya, itu dari mulai vitamin, pakan, itu jangan sampai air minum ya, terutama air minum jangan sampai telat. Itu mungkin bisa 1-3 minggu kita tuh bisa nanti evaluasi, pasti ada perubahan, entah itu nanti dia ke BCS 2 dulu atau langsung ke BCS 3, tapi kemungkinan dia langsung ke BCS 2. Setelah BCS 2 kita intenskan lagi ke BCS 3, jadi kita harus step by step gitu ya, step by step. Jadi nanti kalau dia ada suatu masalah, dia tidak langsung turun lagi. Bisa nggak sih dari BCS
3 gitu turun ke 1 itu. Bisa. Penyakit yang biasanya sering Terjangkit jadi. itu kalau kalau sapi ya, kalau sudah terkena cacingan, dia akan sulit sekali sembuh. Oh, gitu berarti Sangat ya. sulit untuk sembuh. Makanya di peternakan-peternakan itu kan menggencarkan itu tadi ya dengan obat cacing gitu. Karena kalau memang udah terkena cacingan ini, PTS-nya bisa menurun dan juga susah naik ke body skornya juga ya. Cacingan itu kan kita sama aja kita udah ngasih makan Oh, ya, tapi dimakan sama cacing, tidak di apa namanya, tidak digunakan untuk ternaknya sendiri. Metabolismenya ternak itu jadi sangat penting banget nih untuk obat cacing biar body score sapi kalian itu meningkat. Terus juga nih dari body score yang terbesar nih kalau bisa melebihi body score misal dari body score 5 ya tadi itu kalau bisa nggak sih dikatakan obesitas atau mungkin ada penyakit-penyakit dari sapi yang akan timbul jika memiliki body score 5 ya tadi. Nah, kalau untuk apa namanya dikatakan sapi obesitas itu mungkin nanti bisa dilihat apa namanya bentuknya ya. 5 ini untuk BCS 5 itu dia memang tapi tidak sapinya itu mungkin gelambir-gelambir lemaknya tidak terlalu banyak. Nah, sedangkan menurut saya kalau sapi obesitas itu jarang ditemui kan, karena masa hidup sapi itu cukup singkat ya. Kalau untuk fattening ini kan paling setahun 2 tahun dia sudah disembelih. Jadi dia mungkin nggak terlalu sampai apa ya obesitas seperti itu. Ada satu sapi yang namanya Belgian Blue. Nah itu memang ada kelainan. Ini itu kelainan. Kelainan bagus tadi kayaknya. Jadi berat badannya itu di body score-nya itu tinggi-tinggi ya. Dia itu memang sapi dia kan memang aslinya dari Belgia. Itu badannya itu otot. Nah itu memang kelainan. Terus juga untuk ciri-ciri bakalan super nih juga dilihat dari body score juga ya guys. Ya, minimal berapa nih? Kalau untuk bakalan super ya pasti minimal 3. Nggak bisa. Kalau di 2 bukan bakalan super ya. Iya, jadi kalau 2 itu mungkin bukan bakalan super ya, bakalan aja nanti kita naikkan sendiri ke condition score 3 atau 4. Berarti Belgian itu dagingnya itu ya isinya lemak apa otot atau gimana? Badannya sampai berotot gitu. Kalau tahu saya ya dia tuh lebih banyak otot ya. Harusnya kertas. Monitoring kelahiran Belgian itu. Coba Pak. Di Jombang ini ada nggak nih? Nah, dulu Belgian itu belum masuk ke Indonesia. Bibitnya. Iya. Nah, sekarang itu sudah banyak persilangan sapi dengan Belgian Blue. Nah, kalau di Jombang ini pernah ada berita ya, ada satu portal berita yang mengatakan kalau di tahun 2022 Kabupaten Jombang itu mendapatkan alokasi semen itu sapi bagian itu dari BIP Lembang. Ya. Kalau kita itu kalau mau suntik dengan sapi lokal ya berarti bukan pure. Bukan. Kalau sama aja yang di sini itu kebanyakan sapi peranakan, bukan sapi pure jenisnya gitu. Iya, pure semental. Mesin. Kita di sini kebanyakan sapinya juga peranakan. Nah, Belgian Blue ini lebih banyaknya di Belgia ya, asalnya kan memang Belgia. Nah, dia masuk ke Indonesia itu melalui semen gitu. Semen itu ya sperma ya, bibitnya sapi. Gitu. Berarti gini dapat dari pemerintah juga ya. Berarti pemerintah menggencarkan kita mau memang kita juga bisa buat apa namanya gratis dari pemerintah gitu. Bukan gratis ya, kurang tahu juga ya kalau itu ya. Nanti bisa ditanyakan untuk yang lebih ke Pak Dokter, itu kan memang ranahnya untuk nanti aku tanya ya. Nah, kalau IMB ini kan memang harus dicatat ya, semuanya harus tercatat. Setahu saya itu dari
Kapan terakhir? Betinanya, Kapan betinanya itu birahi? jenisnya apa, terus untuk jantannya jenisnya apa, menghasilkan anak perkawinan pertama apa, nanti harus tercatat biar tidak terjadi perkawinan secara inbreeding namanya nanti. Nah, takutnya kalau nanti ada perkawinan secara atau inbreeding, anak yang dilahirkan keturunan itu nanti akan cacat. Seharusnya tingginya bisa 2 meter, bobotnya bisa sampai 1 ton, tapi kalau inbreeding dia nggak pernah sampai 1 ton, paling 4-5. Dengan untuk tingginya, dengan isinya itu nanti beda semua. Itu. Terus juga nih keuntungannya punya Golden Blue nih kayaknya perawatannya cepat ya kak ya. Belum tahu juga ya guys. Aku tanya Di sini belum ada Golden Blue. Semoga saja secepatnya ada Golden Blue. Karena seperti kayak sapi semental, limasin itu kan juga 10 tahun terakhir ini aja baru masih sapi-sapi Jawa ya. Semental, limasin kalau saya sapi-sapi Eropa, ya itu memang disilangkan dengan sapi yang ada di kita biar lebih kembali lagi ke body score tadi. Nih ya guys, ini termasuk sapi dengan body score 5. Ciri-cirinya yang udah aku jelasin nih, bisa dilihat. Ini kalau berdiri kelihatan banget guys. Nah besok pagi aku pilih nih yang kelihatan body score-nya. Teman-teman, untuk rekor anak-anak ini panjangnya 3 meter teman-teman, lebarnya 1 meter, 3 meter. Pembuangan mataharinya agak gampang. Nah, cek di keranjang kita sediakan yang belum ada pembuangan airnya dan yang sudah ada pembuangan airnya. Harganya cuma 50.000, harganya terbang ya. Kolam seperti ini sudah ada kalinya. Tolerannya karena sudah terjual ribuan biji. Kalau teman-teman minat juga ya, kalau dapat harga 50.000 langsung aja dipesan di keranjang bawah video ini. Keranjangnya 3 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 5. Ini salah satu body score 4 guys. Ini body score 4 dan 3 ya, yang sebelah sini nih body score 4 3. Yang itu 3, yang ini 4.
besok aku salah pilih lagi nih. Di sini body score 34 guys. Nah nih salah satu contoh body score 3, body score 4, body score 5. Hai guys, sekian dulu nih dari aku dan Kak Ratna. Terus kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus juga yang terpenting nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.